Shalom, saudara, kita membaca Alkitab kita dari Ulangan 11 ayatnya yang ke-22. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Saudara, apakah Anda ingin Tuhan menggunakan masa lalu Anda untuk kebaikan? Kemudian Anda harus menerima pengalaman hidup Anda, baik yang baik atau yang buruk, yang memalukan, yang benar, yang salah, yang membahagiakan dan yang menyedihkan. Dan berhenti lari dari masa lalu Anda. Galatia 3 ayat 4 mengatakan, apakah semua pengalamanmu sia-sia? Saya harap tidak. Saudara, jangan lari dari masa lalumu karena kesakitan. Banyak orang yang mengingkari masa lalunya, mengabaikan masa lalunya, menyesali masa lalunya, atau membenci masa lalunya. Mereka merevisi masa lalu dan mengarang cerita karena mereka lebih bahagia menghadapi kebohongan daripada kepedihan di masa lalu. Saudara, namun saat Anda menyangkal masa lalu, Tuhan tidak bisa menggunakan pengalaman masa lalu Anda untuk kebaikan. Ya, Tuhan bisa menggunakan setiap pengalaman dalam hidup Anda untuk kebaikan. Tetapi Anda harus berhenti lari dari masa lalu Anda. Anda harus merangkul semuanya. Mungkin orang tuamu tidak terlalu penyayang. Mungkin kamu tidak begitu hebat di sekolah pada zaman kamu sekolah. Kamu mungkin bukan kapten sepak bola di sekolahmu. Kamu bukan ratu pesta pada zaman kamu sekolah di SMA. Saya menghabiskan SMA saya di Kota Kupang. Jadi mungkin Anda agak yang lahir atau yang bersekolah tahun 90-an, ingat pada zaman-zaman itu ada pesta-pesta merayakan kelulusan, ataupun di kota kami sering ada pesta-pesta merayakan kelulusan, pesta Valentine. Ya, itu betul saudara, itu pengalaman yang saya jalani dulu. Berhentilah menyingkirkan pengalaman buruk Anda. Loh, tapi itu kan buruk. Ya, Anda perlu mengingatnya. Untuk apa, saudara? Untuk mengambil pelajaran dari masa lalu Anda. Bagaimana melakukannya? Cara terbaik untuk mengingat pelajaran dan pengalaman hidup Anda buat saja catatan, atau orang mungkin menyebutnya jurnal. Buat catatan apa yang telah Anda alami di masa lalu. Bukan buku harian, saudara. Buku harian itu kan daftar harian tentang apa yang Anda lakukan setiap hari. Anda hari ini pergi kemana, apa yang Anda lakukan. Anda ke toko membeli sesuatu. Nah, catatan itu berbeda. Setiap kali Anda mendapatkan pelajaran penting dalam hidup Anda, tulis itu, saudara. Supaya Anda tidak melupakannya. Anda bisa mengajarkan ke generasi berikutnya. Ya, saudara. Buatlah catatan itu. Jangan lupakan apa yang telah terjadi. Buat catatan, setelah itu pelajari, ambil pelajarannya, dan belajar dari pengalaman itu.
Belajar dari masa-masa kelam dalam hidup Anda. Belajar bahwa Anda dapat melewati masa-masa kelam itu. Kenapa? Karena Tuhan masih bekerja demi kebaikan Anda. Tujuan mengingat masa lalu agar hari ini Anda mengingat bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi Anda di masa-masa kelam, sehingga Anda sampai di titik ini pada hari ini. Amin. Demikian saudara renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.